Eh, Pertama mungkin saya harus menyampaikan bahwa ternyata mimpin organisasi advokat itu nggak gampang, susah, gitu. Karena kalau polisi semua nurut sama atasannya, jaksa nurut sama atasannya, hakim juga nurut sama atasannya. Kalau pengacara semua berani melawan atasannya, gitu. Jadi ya tentu saya harus mendekati mereka secara egaliter, saya harus turun, saya sapa mereka, kebutuhan mereka apa. Itu membuat organisasi ini bergerak dinamis. KAI dari bukan apa-apa sekarang menjelma menjadi sebuah organisasi yang lumayan lah besar. Saya berhasil membawa organisasi ini keluar dari keterpurukan, walaupun belum sukses seperti harapan teman-teman semua, tapi setidak-tidaknya organisasi ini sudah lumayan oke lah, gitu. Tentu sulit ya, keseimbangan itu hampir sulit dilakukan oleh saya, karena ketika saya memikirkan organisasi tentu kantor saya agak nggak keurus. Begitu sebaliknya ketika saya ngurus kantor, organisasi nggak keurus. Tapi saya berusaha balance antara profesionalisme di kantor dengan di organisasi. Di organisasi ini saya kan tidak bekerja sendirian. Saya punya tim 8 orang VP, 1 sekum dan 1 bendahara umum yang satu barisan, satu irama dengan saya, sehingga saya menjadi lebih mudah mengelola organisasi. Itu dimulai, saya punya pemikiran, biasanya organisasi itu pecah antara ketua dengan atau presiden dengan sekjen. Nomenklatur itu saya rubah. Sekarang tidak ada sekjen di KAI, yang ada adalah sekum. Ternyata 5 tahun terakhir jadi lebih stabil organisasi ini. Nah, sekarang ini saya punya pemikiran lagi. Ke depan nampaknya akan menjadi lebih stabil lagi kalau kepemimpinan di Kongres Advokat Indonesia ini bukan presidensial seperti sekarang ini, tapi dengan bentuk kepemimpinan presidium. Ini sedang kita lakukan kajian bersama teman-teman, dan ini kita akan gulkan pada saat di Kongres nanti. Itu mungkin pilihan terbaik yang mau saya tinggalkan setelah saya menyelesaikan tugas di KAI. Perubahan bentuk ya dari presidensial menjadi presidium itu melalui kajian. Presidensial itu memerlukan figur tokoh pemimpin yang kuat, kemudian bisa diterima oleh semua kalangan. Tetapi minusnya adalah ketika ada banyak calon, itu punya risiko pecah ke bawah. Nah, kita mau menghindar dari perpecahan, sehingga pilihannya adalah presidium. Presidium itu adalah memimpin organisasi ini bersama-sama, kira-kira seperti itu. Ini mirip komisioner misalnya di KY, LPSK, Komnas HAM dan lain sebagainya. Itu mirip seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kolektif kolegial, tapi memimpin bersama-sama, jadi dipikul bersama-sama, gitu. Karena saya merasakan ketika presidensial saya pegang sebagai presiden KAI, ternyata saya harus mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang dan lain sebagainya. Dan ini sulit dilakukan. Saya merasakan siapapun jadi presidennya ini akan sulit dilakukan, kecuali kita sepakat ini dikeroyok bersama-sama, diurus bersama-sama melalui sistem yang baru namanya presidium. Dan kelebihannya jauh lebih banyak daripada presidensial. Beda zaman, beda kriteria pemimpin. Jadi kalau saya memimpin di era sekarang, kemudian saya harus memimpin di era yang lain, belum tentu saya bisa
mencapai harapan seperti yang ada sekarang. Ya tentu kita punya keinginan ke depan KAI ini dipimpin oleh orang-orang yang egaliter. Dia bisa turun ke bawah, tapi dia punya jaringan kemana-mana. Secara finansial dia kuat, sehingga dia tidak memikirkan anggaran dari organisasi. Dia bisa keluarkan uang sendiri. Kemudian dia punya cukup waktu untuk keliling Indonesia. Dia mempunyai ide-ide inovatif. Kemudian dia bisa membangun komunikasi dengan semua stakeholder. Dan yang paling penting, dia harus paham betul tentang digitalisasi. Karena polisi, jaksa, hakim itu eranya masuk ke digital. Advokat tentu harus bisa mengimbangi di titik tertentu, karena mereka digitalnya harus melebur gitu. Database ini harus terbaca oleh semua orang. Kalau nggak ngerti digital, tentu organisasi ini akan ketinggalan, menjadi organisasi primitif gitu. Jadi gini, advokat yang hebat itu bukan seberapa banyak buku atau referensi yang kamu baca. Bukan itu advokat yang hebat. Bukan seberapa banyak buku atau referensi yang Anda baca, tapi seberapa banyak orang hebat yang mengelilingi Anda. Sehingga advokat muda, menurut saya, teman-teman saya yang baru terjun dunia advokat, perbanyak dekat dengan senior gitu. Supaya apa? Dia bisa baca pengalaman orang. Jadi nggak usah belajar dari pengalaman sendiri, belajar dari pengalaman orang. Itu juga yang saya lakukan. Saya belajar dari banyak orang. Saya naik satu level. Kayak game, saya mulai dari level terbawah sampai sekarang berada di level yang atas. Itu karena saya dikelilingi orang-orang hebat. Saya jadi ikut hebat gitu. Jadi bukan hanya sekedar seberapa banyak buku yang Anda baca. Itu mungkin saran saya. Tentu saya menginginkan mengakhiri jabatan saya sebagai Presiden KAI, Kongres Advokat Indonesia, dengan baik gitu. Makanya saya mencoba sekuat tenaga untuk membangun sebuah tradisi baru di KAI. Itu setiap kongres itu adalah tempat kita reuni, berkumpul bersama-sama, kangen-kangenan, bergembira, bersenang-senang, bersukacita. Itu yang sedang saya bangun. Nah, perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul itu akan kita selesaikan di luar kongres gitu. Dengan diskusi, bikin forum dengar pendapat, kemudian ada acara debat, ada acara pengambilan keputusan di luar kongres. Memang itu tidak diatur dalam anggaran dasar, tapi juga tidak dilarang oleh anggaran dasar. Itu yang sedang kita lakukan. Sehingga ujungnya apa yang sudah didiskusikan di luar kongres ini, begitu masuk ke kongres, di sana tinggal diketok paripurna, tinggal disetujui. Sehingga kongres ini bukan tempat orang berdebat, orang berkelahi, orang gontok-gontokan. Kongres ini adalah tempat orang yang bersenang-senang, happy-happy, bersukacita, bergembira, kangen-kangenan. Itu yang kita coba ciptakan di situ.